Baik, materi yang ke-8 yaitu tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik, di mana bahan ajar merupakan sumber belajar secara fisik yang memuat materi pembelajaran secara instruksional untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana penyusunan materi dalam bahan ajar terus sistematis sesuai dengan pengertian bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Selanjutnya itu fungsi bahan ajar, di mana bahan ajar berfungsi sebagai arahan dalam kegiatan belajar mengajar mencakup kompetensi yang sesuai dengan kurikulum. Hal tersebut lekat dengan fungsi bahan ajar itu sebagai pedoman arahan aktivitas bagi guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan belajar mengajar. Pastikan itu relevan dengan tujuan pembelajaran dan juga kebutuhan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu kriteria kualitas bahan ajar, di mana bahan ajar yang dikembangkan hendaknya mengaitkan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai prinsip relevansi, di mana konsistensi berkaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian materi pelajaran yang disediakan dalam bahan ajar hendaknya cukup untuk membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap pengetahuan tempat duduk, di mana implikasi terhadap pengaturan tempat belajar dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu dilakukan pengaturan ruang kelas agar terjadi pembelajaran efektif, kreatif, efektivitas, dan menyenangkan. Pengaturan ruang kelas tersebut meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan kelas, alat-alat media, atau sumber belajar lainnya yang ada di dalam kelas, diatur dengan fleksibel sesuai dengan tuntutan strategi pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya belajar guru, penggunaan alat media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan juga bercakap-cakap. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan peserta didik yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Pembelajaran penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Penguatan verbal merupakan kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, penguatan, atau juga dengan dorongan. Sarana prasarana sumber belajar dan media. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umum yang dipakai secara berlangsung, misalnya buku, pulpen, papan tulis, komputer, dan lainnya. Prasarana adalah alat penunjang proses pembelajaran. Sumber belajar merupakan segala bentuk sumber baik berupa data, orang maupun benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa maupun guru. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak atau medium. Kata harfiah media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan menerima atau dalam artian menerima pesan. Sekian, terima kasih.